Halo, halo. Terdengar suara saya? Oke, ini sudah ada 13 mahasiswa yang sudah join ya. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa kelas IT 201. Halo, halo. Yang Bu,
Terdengar ya Gimana, Bu? suara saya ya? Kedengaran, Bu? Oke. Oke, sebelum ke materi, saya infokan dulu ke ini ya. Nah, ini sudah muncul. Sudah, Bu. Oke, jadi dalam perkuliahan ini kan sudah ada parameter dua parameter tugas yang sudah kalian kerjakan dan sudah dinilai, yaitu tugas dan UTS ya. Masing-masing 20% di sini gitu. Dan semuanya sudah saya tarik ke si akad ya. Jadi ya, sisa kalian nih di sesi ke-10 sampai sesi ke-16 fokusnya ke nilai UAS ya. Nilai UAS sebanyak 30% dan kehadiran 30%. Nah, kalau selama ini kalian proses asinkronnya maupun sinkron ya, presensi dari sesi pertama sampai sekarang ya, minggu lalu sesi 10 ya, tidak ada alfanya, berarti itu sudah aman ya. Sampai sesi ke-15 hadir ya. Nah, ini 30% sudah bisa didapatkan gitu ya. Jadi kehadiran ini bobotnya setara dengan UAS masing-masing 30% gitu ya. Jadi diusahakan kalian fokus di UAS saja lalu di kehadiran ya. Oke, ada pertanyaan terkait UTS, tugas dan kehadiran? Silakan. Bu, saya mau nanya, Ya, silakan. di absensi yang pertama kan saya kan telat tuh, Bu. Hmm. Eh, Habis itu jadi ternyata di situ udah alfa. Padahal saya udah download, udah nonton semua materinya. Karena saya telat masuk waktu itu. Telat masuknya karena ini ya mahasiswa konversi. Iya, betul. Jadi Oh ya nunggu udah. konfirmasi kan. Makanya Mm-mm. pas di minggu kedua baru bisa masuk ke si akadnya. Oh, di si akadnya alfa ya, otomatis ya? Iya, jadi otomatis alfa. Padahal udah Oh, saya oke oke. ini materinya. Nah, itu ke Pak Ihwani ya, Ke siapa, ke Bu? Pak Ihwani ke BAA. Ya, Atau bentar-bentar, coba di sini saya bisa nggak ya? Sesi satu, ini muncul nggak di sini? muncul. Muncul ya. Namanya siapa di sini? Willy, Bu. Apa? Willy Trianto. Willy. Alfa nih. Iya, yang sesi satu. Udah ya. Udah saya ganti ke hadir ya. Silakan langsung dicek Oke. di itu ya. Ya. Makasih banyak, Bu. Oke, langsung kita ke materi. Materi sesi ke-9 ya. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini ya, materi ini sudah saya tappingkan, sudah ada video pembelajarannya. Jadi silahkan bagi yang ingin mempelajari ditonton dulu. Nah, ini kita ulas lagi bagi yang kurang paham ya. Nah, jadi untuk teknik normalisasi data ini banyak tahapannya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahapan BCNF. Nah, BCNF ini terusannya dari normalisasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sebelum ke tahapan BCNF, tahapan 1, 2, dan 3 harus sudah dipenuhi. Baru lanjut ke tahapan BCNF. Ya. Nah, ini kita pelajari topik materinya ya dari asal usul sampai ke contoh implementasi. Nah, kita lihat ya dari asal usul BCNF ini
ada seorang peneliti ya yang bernama Boyce Codd ya. Nah ya, berarti ada dua orang ya. Codd ini memperkenalkan normalisasi relasi. Artinya gimana? Ada normalisasi relasi nih. Relasi. Relasi apa? Kalau bahasa Indonesianya? Ayo, relasi. Hubungan, Bu, hubungan. Hubungan antar tabelnya. Nah, berarti ada relasi yang tidak normal. Ya, berarti kan ada data yang berulang. Nah, data yang berulang ini kan, data yang berulang ini tidak boleh kan? Berarti kan harus kita normalkan lagi. Nah, proses di tahapan BCNF ini untuk menghindari redundansi. Redundansi data itu sama artinya dengan data berulang. Ya. Oke, kita lihat untuk asal-usulnya. Nah, tabel yang baik dan efisien atau normal artinya apa? Berarti kan tabel baik dan normal itu bisa kita import ke dalam DBMS, bisa kita olah ya menggunakan SQL, MySQL, lalu apa tuh PostgreSQL. Nah, jika telah memenuhi 3 kriteria, misalnya jika ada dekomposisi atau penguraian tabel. Nah, berarti harus dijamin amannya. Penguraian tabel berarti dari satu tabel utama nih, berarti kita diuraikan menjadi beberapa tabel. Tabel 1 dengan tabel 2. Jadi ada banyak nih. Ya, maksudnya seperti ini. Lalu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Nah, maksudnya apa di sini? Perubahan data itu pada saat kita akan mengolah data. Ya, mengolah data menggunakan SQL, ya, struktur query language, ya, perubahan data, yaitu ada fungsi update. Nah, pada saat kita mengkodingkan, misalnya mengubah data, nah, ketergantungan fungsional ini jangan berubah. Contohnya gimana ketergantungan fungsional? Ada yang tahu? Contohnya gimana? Ada atribut apa nih? Atribut name, ya kan? Itu kan ketergantungan nih. Atribut name. Bergantung dengan atribut yang mana? Atribut nama. Nah, ini yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional. Ya. Lalu tidak melanggar BCNF. Nah, ini kita lihat ya, jika suatu relasi disebut memenuhi BCNF, jika dan hanya jika setiap determinan pada relasi tersebut adalah kandidat key. Nah, syaratnya jika ingin memenuhi tahapan BCNF, berarti harus ada ini nih. Ada X menuju ke A. Artinya apa? Atribut X adalah super key. Berarti yang ini nih, super key. Nah, artinya super key ini atribut kunci. Atribut kunci itu berarti jika ingin kita relasikan, atribut ini pasti akan, jika di tabel pertama itu dia primary key, ya misalnya di tabel pertama atributnya sebagai primary key. Nah, lalu jika kita dekomposisi ya, ada tabel atributnya si X menjadi foreign key. Nah, itu yang dimaksud dengan super key atau atribut kuncinya. Ya, untuk normalisasi ke bentuk BCNF, maka tabel 3NF dulu nih.
kita pecah atau dekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi BCNF. Nah, kalau di soal nih, atau di contoh kasus, data itu sudah normal di tahapan 3NF, ya udah, berarti tahap normalisasi selesai. Gitu. Tapi kalau perlu kita dekomposisi lagi, berarti lanjut ke tahapan BCNF. Gitu ya. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Ya, berarti harus sudah memenuhi bentuk normal pertama, normal kedua, dan ketiga, dan relasi pada BCNF. Ya, berarti ada atribut relasi yang tadi adalah kunci relasi. Nah, relasi harus dalam bentuk normal ketiga. Dan setiap atribut harus bergantung pada fungsi. Oke, ini sama ya tadi ya. Lalu, semua atribut ketergantungan multi-value adalah juga ketergantungan fungsional. Maksudnya atribut multi-value gimana nih? Ada di data itu memiliki banyak nilai di dalam satu atribut. Ya. Nah, di satu atribut itu berarti harus ada ketergantungan fungsionalnya. Oke, semantik ini. Oke, ini fungsinya ya, menghindari update anomali yang mungkin masih terjadi di tahapan sebelumnya, 3NF. Lalu meningkatkan integritas data, contohnya apa? Integritas data, ada yang tahu? Integritas, integrity, apa sih? Ada yang tahu nggak integritas data? Nah, maksudnya di integritas data ini berarti di data tersebut terjaga ya, maksudnya jika kita relasikan data tersebut tidak berubah. Nah, di BCNF juga menghilangkan data yang berlebihan dan memastikan ketergantungan data masuk akal. Kayak kita lihat perbedaannya antara 3NF dan BCNF. Ya, dari segi konsep gimana nih? Bandingkan coba. Atribut non-prima tidak boleh bergantung secara transitif pada kunci kandidat. Oh iyalah, ini maksudnya atribut non-prima. Nah, ini maksudnya atributnya yang hanya satu 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 data nih. Nah, contoh-contoh atribut non-prima gimana kalau di tabel? Ada kolom kota, ya kan? Nah, kota itu kan isinya misalnya apa? Jakarta, Bogor, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita kita pecah menjadi beberapa tabel bisa nggak? Lalu atribut kota itu kita panggil di tabel lain bisa nggak? Ngerti ya?
Oke, gitu ya. Lalu untuk ketergantungan di 3NF dapat diperoleh tanpa mengorbankan semua ketergantungan. Oke, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh ya. Oke, untuk Willy Trianto, ceknya di si akad ya. Lalu untuk sesi ke-10 itu sudah saya lihat laporannya di LMS. Kalau Alpa berarti Mas Willy aksesnya terlambat karena saya mengambil laporannya dari Rabu sampai Minggu. Oke, kita lihat perbedaannya 3NF dengan BCNF nih. Nih, kita ke contoh kasus, ada redundansi data pada 3NF. Nah, berarti ini ada nama tabelnya namanya jadwal, ya. Tabel jadwal, atributnya apa? Atributnya apa? Ayo sebut ya, siapa? Atributnya ada NIM, modul, dan dosen. Lalu ada functional dependency, artinya ketergantungan fungsional, ya, atribut yang bergantung. Nah, mana tadi nih? Nih ya, ada kata-kata ketergantungan di sini. Artinya apa? Atribut dosen bergantung dengan atribut modul. Nah, relasi ini sudah memenuhi 3NF, ya. Karena tidak ada ketergantungan transitif. Tapi tidak memenuhi BCNF karena dari atribut dosen dan atribut modul, maka dosen bukan kandidat key. Nah, berarti kita komposisi nih. Kenapa dosen bukan kandidat key nih? Ini kenapa bukan? Kenapa coba? Gimana? Ada yang tahu nggak? Halo, halo, halo. Kenapa dosen itu bukan kandidat key di tabel? Karena tidak unik, Bu. Karena tidak. Karena dosen itu, ya, atribut dosen ini bukan atribut kunci. Nih, maksudnya seperti ini nih. Kita biar lebih, karena tidak unik, kayak betul ya. Oke, ini sudah muncul notepad-nya. Sudah, Bu. Oke, kita balik lagi ke functional dependency ya.
Fungsional dependensi. Nah, anggap aja ini whiteboard gitu ya. Kalau kita kuliah di kelas atau offline, functional dependency. Nah, kita lihat dulu konsepnya supaya kalian lebih paham maksudnya ya. Ketergantungan fungsional antar atributnya. Misalnya, ada nim, atribut nim bergantung dengan atribut nama. Gitu nggak? Ini benar nggak? Betul, Halo, Bu. halo? Benar. True. Benar Bu, true. Benar ya. Sekarang, apakah atribut nim lalu saya pasangkan atau saya fungsional dependensikan ke atribut kota asal? Ini ada ketergantungan fungsional nggak antara atribut nim dengan atribut kota asal? Nyambung nggak kira-kira nih? Dari kalau kota asalnya ikut si mahasiswanya kayak nyambung deh, Bu. Ini kita ke sini dulu nih. Ayo nyambung nggak? Nim ke kota asal? Enggak lah. Emangnya di dalam nim itu mengandung kota asal? Nggak, Bu. Ya, Enggak ya kan? Bu. Itu maksudnya di fungsionalnya. Sekarang lagi, apakah nik nomor nomor induk K-nya itu apa ya? Kependudukan dengan nama itu bisa dijadikan functional dependency? Bisa, Bu. Ya Bu. Bisa. Sekarang lagi, apakah di tabel di atribut apa ya? Atribut kode mata kuliah lalu functional dependensi dengan atribut nilai. Ini boleh nggak? Boleh, Bu. Kenapa tuh? Karena kan mata kuliah masih ada nilainya, Bu. Oke, kode mata kuliah itu mengandung nilai di mata kuliah tersebut. Nah, sekarang balik lagi ke yang contoh studi kasus tadi. Tadi apa? Yang di slide-nya. Dosen. Apa? Modul ya. Atribut Dosen. modul. Apakah atribut modul ada fungsional dependensinya ke dosen? Ada nggak? Ada atribut kuncinya nggak? Ada kata-kata kunci nggak di sini? Bisa nggak nih? Coba, kalau nomor induk dosen nasional NIDN, apakah fungsional dependensinya dengan dosen? Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, sekarang kalau ke jadwal nih. Jadwal. Ketergantungannya ke dosen bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kok bisa? Kan dosen punya jadwal mengajar, Bu. Jadwal. Oh ya. Nah, berarti di modul ke dosen ini gimana nih?
bisa menggunakan primary key yang dimiliki tabel dosen untuk relasi. Benar ya? Tapi kalau secara fungsional dependensi di atribut ini tidak bisa. Secara fungsional dependensi ini juga sama nih. Jadwal dengan dosen ini nggak bisa. Nah, yang dimaksud dengan fungsional dependensi ini ada atribut kunci atau primary key-nya. Nah, primary key-nya apa di sini? Ini NIM, ya kan atribut NIM, primary key. NIK, primary key, dengan nama. Lalu ini ke dosennya. Oke, sampai sini paham nggak? Ayo diresapi dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kan dosen itu bukan kandidat key. Nah, berarti bisa kita alternatifnya kita dekomposisi menjadi beberapa tabel. Misalnya kita lihat di gambar pertama, ini bukan BCNF, ya. Berarti ini kan belum di BCNF kan. Ya, dengan atributnya ada NIM, modul, dan dosen, dengan masing-masing ada value-nya atau nilai datanya. Gitu ya. NIM-nya 129, ada modul VB.NET, dosennya Ajib. Gitu ya. Nah, dosennya Ajib ini dia banyak nih, apanya nih? Kelasnya ya. Ada 2 kelas gitu kan. Nih, ada 2 kelas. Berarti kita bisa pecah nih, pecah menjadi 2 dengan atribut NIM dan dosen, ya. NIM dengan dosen, misalnya mahasiswa dengan NIM-nya 129 diajar oleh Ajib. NIM yang belakangnya 130, dosennya Aris, gitu ya. Nah, berarti ini satu tabel nih. Ini bisa dijadikan satu tabel. Misalnya apa nih kira-kira kalau kita bikin judul tabelnya apa nih nama tabelnya? Ada NIM mahasiswa dengan dosen. Apa nih kira-kira? Tabel distribusi misalnya pembimbing akademik kan bisa ya. Berarti kan bisa kita menampilkan NIM-nya mahasiswa dan dosennya gitu. Nah, lalu bisa juga nih ada tabel lagi ya berisi atribut dosen dan modul. Maksudnya gimana? Dosennya Ajib membuat modul VB.NET. Dosennya Aris membuat modul Prolog dan sebagainya. Nah, jika kita lihat nih hasil dari BCNF-nya sudah normal belum nih? Berarti lihat di sini. Ini yang sudah memenuhi BCNF. Ada yang harus didekomposisi lagi nggak? Makan dulu. Makan dulu, makan dulu.
Oke, gimana? Tabel dosen sama modul, tabel dosen sama modul. Atribut dosen dan atribut modul harus dipisah lagi, Bu. Karena raw yang masih redundant. Oh, oke. Oke, berarti tabelnya belum normal ya. Berarti bisa lanjut ke tahapan 4NF. Ya. Tapi kalau secara persyaratan BCNF, dengan melihat fungsional dependensinya ini sudah benar. Ya. Meskipun ada tabel yang sama. Tabel apa atribut yang sama. Yang redundant yang mana? Persen ini udah deh. Nih, 129 Aji 130. Kan nggak apa-apa, NIM-nya mahasiswanya banyak nih, dosennya juga berbeda kan boleh. Oh, ini sama nih. Oh, ini sama ya? Ini sama nih. Oke, oke. Oke, berarti ini bisa dinormalisasikan lagi ya. Oke, bener ya. Oke, ini ada contoh lain. Coba dianalisa gimana nih? Ada 3 tabel. Kalau kita buat judul sistem informasi, namanya sistem informasi apa nih? Apa nih? Kalau ada database ini, nama judul aplikasinya apa? Sistem informasi pemrograman. perpustakaan. Ini kan ada pinjam nih. Atau apa nih? Iya sih. Atau sewa buku kan bisa ya? Oh ya, perpustakaan. Perpustakaan kan? Oke, coba dianalisa di tabel student. Gimana nih? Tabel student. Ayo analisa nih, siapa nih yang bisa menganalisa? Silakan. Maaf ya, ada suara background anak. Oke, silahkan. Nih, ini dulu nih. Tabel student ini ngapain sini? Oke. Halo, halo. Oke, Ya, Bu. ini ada yang mau ngejelasin nggak nih? Nih, ada tabel student ya, ada tabel student dengan 3 atribut. Atributnya SID, berarti student ID. Lalu ada atribut name, ada atribut age. Nah, ini nih, berarti dijabarkan dulu. Nah, student sama dengan dalam kurung seperti ini kan. Lalu ada functional dependency, berarti gini. ID student ini bergantung dengan atribut nama dan atribut age. Boleh kan kayak gini kan? Ini kan masih ada ketergantungan fungsional. Kalau kita gini, berarti SID bergantung dengan name dan age. Seperti gini. Nah, gitu ya.
Lalu ini bisa juga nih SID bergantung dengan name saja juga bisa. Ya, jadi kalau kita jabarkan lagi, ditambahkan SID panah name ini sudah benar. Dan ataupun ditambahkan atribut age juga boleh, ya. Oke, sudah ya. Ini, aduh. Oke, ini BCNF sebab SID merupakan super key. Oke ya, tadi yang tabel student sudah, sekarang ke ID pinjam. Ayo, siapa nih? Oke, gimana nih? Ayo, ayo. Nih, dikit lagi nih. Di tabel pinjam ada 4 atribut ya. Ada ID pinjam, ada student ID nih. Kenapa nih? Ayo, ini menarik nih. Ini apa sih nyambung mirip dengan eh, konsep jawaban UTS. Jadi kan ada tabel utama yang namanya tabel student ya, kita beri nama satu. Lalu ada tabel buku ya, tabel utamanya buku ya. Nah, berarti ini tabel utama ini masing-masing memiliki primary key-nya. Oke, saya tanya, primary key di tabel student ada apa?
Halo? Halo, ayo dong, ini open SID Bu, SID. SID sebagai primary key. Lalu di tabel buku, primary key-nya siapa? BID. Buku, ID buku, gitu kan ya? ID buku atau BID ini sebagai primary key. Nah, syarat dalam satu tabel itu harus ada primary key atau atribut kunci. Ya, kita sudah dapat nih, ya. Dengan ada atribut lain jika kita ingin mengfungsional dependensinya, berarti kan gini. ID buku bergantung dengan judul buku dan tahunnya, gitu kan? Ya nggak? Nah, ini sudah. Nah, berarti ini sudah termasuk BCNF sebab BID merupakan super key. Berarti maksudnya gimana super key? Kandidat atribut ini sudah kuat. Ini bergantung fungsionalnya tergantung banget gitu ya. Atribut buku, atribut ID buku bergantung dengan judulnya gitu. Lalu ada atribut ID student bergantung dengan namanya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ada tabel pinjam yang di mana tabel pinjam itu bukan tabel yang berdiri sendiri, tapi apa? Merupakan tabel transaksi. Diambil dari mana? Dari student dan Dari, kan awalnya di sini, awalnya nih tidak ada tabel pinjam, hanya ada dua tabel, tabel student dan tabel buku. Nah, pada saat kita ingin melakukan relasi, nah relasi itu kan pasti kita butuh ini pivot atribut table. kunci, ya atribut kunci ya. Nah, transaksinya kan kalau kita ingin minjam buku kan ada transaksinya kan, ya enggak? Kita bikin minjem buku nih tanggal berapa, gitu kan? Nah, tanggal berapa berarti kita ambil nih atribut ID pinjam, ya. Kita ambil atribut ID pinjam dari tabel, oh belum, oh ID pinjam ini, oh, oke. ID pinjam ini dia primary key dari tabel pinjam. Ya, tabel pinjamnya. Berarti ID pinjamnya sebagai primary key. Nah, lalu kita mengambil atribut student ID nih di tabel pinjam dari mana? Dari mana? Dari tabel student, Bu. Dari tabel student. Student. Ya kan? Kalau kita ingin gambarkan relasi itu gini aja nih, set gitu kan. Nah, yang di tabel student itu sebagai primary key, tapi di tabel pinjam SID-nya menjadi apa? Foreign key. Foreign Foreign key. key. Apakah datanya sama nih di tabel student dan tabel pinjam? Sama, Bu. Sama lah, karena kita hanya butuh ID-nya saja. Kenapa nama Jones, nama Smith itu nggak dimasukkan ke tabel pinjam? Karena udah diwakili oleh ID-nya, Bu. Nah, karena kita cukup mengambil super key-nya aja, karena name itu sudah ada di dalam SID. Bener ya? Nah, sekarang ada atribut BID nih. Diambil dari mana? Double box. Tabel box. Berarti gini ya. Aduh, lah. Duh, maaf ya. Tenang, ada penghapus. Mana ya? Oke. Ini berarti ke sini ya, elah sama aja. Oke.
Berarti kan kalau digambarkan ini sudah berelasi ya. Sudah ada hubungan antara tiga tabel itu. Nah, Ya. tabel BID di tabel pinjam itu mengambil atribut dari buku kan? Nah, kalau dipinjam ini sebagai apa BID-nya? Sebagai Origin key. origin key. Key. Nah, pertanyaannya sama juga, kenapa title-nya nggak masuk ke tabel pinjam? Kenapa coba? Ya Kenapa? karena sudah ini Bu, sudah terwakilkan juga Bu. Oke, sudah Maksudnya gimana? terwakilkan karena kita Ya. mengambil origin key-nya. Nah, lalu kita boleh nih tambahkan sebagai tabel transaksi, berarti ada date, tambahkan atribut date. Ya, berarti tanggal 10 bulan 11 tahun 2005 ya, ada student ya, ada student ID-nya 66 meminjam buku ya kan, meminjam buku MySQL algoritma ya. Berarti berada di record pertama gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang relasi tabel dan tahapan BCNF. Ini sampai sini. Gampang ya? Halo? Paham, Bu? Masa yang paham Muhammad Ilyas doang, yang lain gimana nih? Halo, halo. Paham Bu, maaf Bu, Paham, lagi di paham. jalan. Oke, ini ada lagi. Oke, berarti dari ini juga bisa kita dekomposisi lagi nih. Kita pecah lagi di tabel pinjamnya. Ya, tabel pinjam dengan ada 4 atribut, ID pinjam, SID, BID, dan date ya. Fungsional dependensinya berarti kan di atribut kunci utama ya, ID pinjam primary key-nya ke BID dan date. Ini bukan BCNF sebab ID pinjam bukan super key ID pinjam ke SID. Ke ID pinjam bukan super key ke, iyalah. Oke, kita lihat nih. Berarti kita pecah menjadi 2 tabel. Namanya pinjam 1 dan pinjam 2. Nah, berarti boleh nih kita pecah lagi. Ya, ID pinjam itu sendiri kita ambil lagi. Ya, kita ambil lagi. Lalu ada SID juga diambil. Ya. Diambil sini. Ya. Berarti ada functional dependency trivial BCNF. Maksudnya gimana? Berarti ini ke masing-masing super key-nya ada functional dependency, ada ketergantungan antar atribut ini dari ID pinjam ke student ID. Nah, ini boleh nih, ya. Nah, lalu kita lihat nih di pinjam 2, tabel pinjam 2. Nah, untuk ID bukunya, berarti ID buku nih diambil. Oke. ID buku berarti diambil juga nih ke sini. ID pinjam juga diambil lagi. Gimana ya? Aduh elah. Nah, ke sini ya. Set gitu. Ya kan? ID pinjam sudah, ini sudah diambil semua, ya. Berarti ini kan masing-masing diambil.
Oke, berarti ininya foreign key, ini primary key. Ya, kita tambahkan atribut that. Oke, selesai untuk materi BCNF. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti UASnya ada ini juga ya, ada soal cerita, nanti dibuat tahapan BCNF-nya, 4NF dan 3NF. Baru join, Bu. Ya, yang baru join silahkan tonton ulang kembali rekamannya ya. Sama aja kok Bu, ini konsepnya. itu dibuat cerita bagaimana? Ada soal cerita. Oh, soal cerita. Enggak sih, paling meneruskan ini sih tahapan UTS itu kan sampai berapa NF tadi? UTS itu 2 NF ya? Nah, kalau UAS berarti selanjutnya 3 NF sampai 4 NF-nya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini ada 13 mahasiswa nih. Ayo silakan bertanya. Mumpung Vicon. Jadi nanti kita Vicon lagi ya. Nanti saya umumkan 1 hari sebelum jadwal Viconnya ya. Silakan bertanya. Ayo, bertanyalah. Sudah jelaskah? Halo? Insya Allah sudah jelas, Bu. Bener ya? Ya. Ya udah kalau sudah jelas kita cukupkan untuk Vicon ke-5 ini ya. Berarti kita ada sisa 2 kali Vicon lagi ya. Ya, Bu. Karena Vicon ini kan 7 kali ya dalam 1 semester. Berarti nanti kita umumkan lagi untuk Viconnya. Iya, Bu. Ya, terima Ya, terima kasih kasih banyak ya, Bu. teman-teman yang sudah hadir. Nanti mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.